Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Teman-teman para dosen ya, khususnya dosen PBA dan umumnya dosen seluruh Indonesia ya. Kalau melihat pedoman operasional kenaikan pangkat dosen, khususnya ya menjadi lektor kepala dan guru besar, ini sungguh luar biasa ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama sebagai dosen, yang kedua sebagai kaprodi, yang ketiga sebagai IMLA ya, Ittihad Mudarrisin Lughah Al-Arabiyah, Persatuan Ikatan Guru Bahasa Arab Indonesia, IMLA ya. Dalam hal ini saat ini dipimpin oleh Syekhuna Al-Mukarram Dr. Tulus Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat untuk kenaikan pangkat lektor kepala doktor ya, yang doktor adalah jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 atau peringkat 4 atau peringkat 5 atau peringkat 6 dianjurkan ya. Jurnal nasional terakreditasi peringkat akreditasi 1 dan peringkat 2 wajib. Nah, ini lektor kepala mau guru besar mau lektor kepala dengan doktor ya. Lalu jurnal internasional disarankan, jurnal internasional bereputasi disarankan. Jadi yang wajib adalah jurnal nasional terakreditasi ya. Jadi kalau sudah doktor, yang mau profesor syarat yang wajib itu adalah jurnal internasional bereputasi. Kalau itu jabatannya tidak loncat ya. Jadi loncat itu asisten ahli ke lektor kepala atau lektor ke profesor. Yang dimaksud dengan tadi untuk syarat profesor ada syarat khusus, yaitu A. Pernah mendapat hibah penelitian, kompetitif, penugasan tingkat daerah, nasional, kementerian, internasional, korporasi, atau kompetitif internal perguruan tinggi sebagai ketua, kecuali penelitian program tesis disertasi. Pernah membimbing atau membantu program doktor. Membimbing program doktor, pernah menguji sekurang-kurangnya 3 mahasiswa program doktor. Tuh, ini syarat profesor ya, baik di perguruan tinggi sendiri maupun di perguruan tinggi orang lain, atau sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda. Dalam rangka penjaminan mutu dan peningkatan kualitas dosen dalam jabatan akademik lektor kepala dan profesor, maka bagi pengusul pada jabatan akademik lektor kepala dan profesor dengan masa kerja minimal sesuai dengan ketentuan Permen Pan RB dipersyaratkan memiliki karya ilmiah yang luar biasa. Harus
punya karya ilmiah yang luar biasa yang ditujukan dengan ya pengusul memiliki karya ilmiah di atas ketentuan minimum seperti yang tercantum pada tabel 6A. Ini tabel 6A gitu ya. Oke. Seseorang yang ketika diusulkan dengan masa kerja kurang 8 tahun sejak pengangkatan pertama dalam jabatan akademik asisten ahli, maka diperlukan ya jadi yang kurang ya dari asisten ahli yang akan diangkat menjadi lektor kepala kurang dari 8 tahun diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai lampiran 5 peraturan bersama Mendikbud dan Kepala BKM nomor 4/98 PB 2014 dan 24 tahun 2014 ditentukan pada penjelasan tabel 17 butir 1, butir 11 dan butir 12.2. Penjelasan ada di halaman 31, 34 dan 35. Itu jurnal terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristek-Dikti, contoh Web of Science dan atau Scopus dengan SCR jurnal di atas 0,15 atau S di atas 0,10 dan Q2 atau memiliki JIF WOS di atas 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus coverage discontinued dan cancelled di Scopus atau SCIMACO JR. Dan kedua, melampirkan bukti proses pembimbingan tugas akhir paling sedikit dari 40 lulusan diploma atau sarjana sebagai pembimbing utama, atau 10 lulusan magister sebagai pembimbing utama atau pembimbing pendamping. 10 ya, atau kombinasi dari berbagai lulusan. Jadi syaratnya harus lebih dari 8 tahun ya sejak sejak asisten ahli. Jika tidak, maka syaratnya 2 tadi ya, harus punya karya ilmiah internasional, juga melampirkan membimbing skripsi sebanyak 40 atau magister sebanyak 10 kalau kurang dari 8 tahun. Yang kedua, yang diusulkan jabatan lektor kepala ke profesor dengan masa kerja 10 tahun sampai 20 tahun, maka diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai penjelasan tabel 7 butir 1, butir 11 dan butir 12.2 masing-masing di halaman 31, 34 dan 35, yaitu jurnal terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristek atau Web of Science dan atau Scopus dengan SJR jurnal atau JIF Web of Science Clarified Analytic paling sedikit 0,50. Dan yang kedua, melampirkan bukti proses pembimbingan tugas akhir paling sedikit dari 80 lulusan program diploma sarjana sebagai pembimbing utama dan atau 20 lulusan magister sebagai pembimbing utama atau kombinasi dari berbagai lulusan ya. Setelah kita tadi amati buku pedoman yang lahir bulan Desember tahun 2019, saya kira itu mungkin yang paling terbaru ya. Apakah ada yang terbaru yang lain, saya tidak tahu. Pertama, saya mengamati bahwa syarat menjadi pertama lektor kepala, kalau dia baru lulusan S2, maka harus
memiliki jurnal internasional ya. Dan internasionalnya ini ya harus Scopus. Setahu saya ketika saya tanyakan ke kepegawaian ya, meskipun internasional tidak disebutkan bereputasi, tapi harus Scopus atau Scimago ya, atau ICWOS ya. Oke. Kalau dokter maka harus memiliki jurnal Sinta ya. Kalau ini Sinta 1 atau 2 ya, Sinta 2 ya, 2 atau 1, 2 atau 1 apa 3 ya, kira-kira begitulah. 2 juga udah bisa. Artinya untuk mencapai lektor kepala saja harus itu ya. Kalau dokter harus punya jurnal akreditasi Sinta 2 atau Sinta 1. Kalau profesor harus kalau dia magister harus punya jurnal internasional. Scopus ya, tentunya Scopus minimal, skima atau Scopus. Untuk guru besar dengan jalur reguler cukup harus punya dari lektor kepala ke guru besar atau profesor harus punya jurnal internasional bereputasi. Nah, ini yang sangat menarik ya. Jurnal internasional bereputasi harus dimiliki oleh seorang dosen yang mau menjadi profesor. Cuma ada yang lain yang menarik, bahwa syarat menjadi lektor kepala baik dari magister maupun doktor dengan syarat-syarat tadi, dia harus membimbing mahasiswa sebagai pembimbing utama jika asisten ahlinya belum 8 tahun. Tuh. Jika asisten ahlinya belum 8 tahun harus membimbing sekian dosen. Dan sebagai pembimbing utama kalau belum 8 tahun ya. Kalau sudah 8 tahun tidak masalah. Ini artinya sistem kalau di sebuah prodi yang masih menggunakan pembimbing 1, pembimbing 2, ini akan bermasalah nanti untuk kenaikan pangkat menjadi lektor kepala kalau belum, ini aturan baru ya, belum lagi nanti kalau ada aturan yang lebih canggih lagi, kalau belum 8 tahun di asisten ahli gitu. Kalau belum 8 tahun, misalnya asisten ahlinya tahun 2012 ya kan, tahun 2012, maka sebelum tahun 2020 ia harus tadi syarat-syaratnya tadi, harus punya karya tulis dalam jurnal internasional atau dan membimbing sekian mahasiswa sebagai pembimbing utama atau pembimbing doktor sekian jumlah itu ya. Oke, sekian jumlah. Yang kedua, untuk guru besar selain syarat-syarat tadi, ini yang reguler saja, di jalur reguler ya. Kalau dia baru antara 10 sampai 20 tahun. 10 sampai 20 tahun. Tadi yang lektor kepala itu 40 skripsi atau 10 tesis sebagai pembimbing utama ya. Kalau untuk ke guru besar 80 skripsi atau 20 tesis. Kalau masa jabatannya itu masa kerja ya, masa kerjanya itu 10 sampai 20, maka harus tadi punya karya reputasi lain internasional ya, memiliki syarat-syarat khusus dan
tadi ada bukti bimbingan 80 skripsi sebagai pembimbing utama serta 20 tesis sebagai pembimbing utama. Jadi syaratnya saya kira semakin berat ya, saya kira semakin berat. Ini artinya bahwa untuk menjadi guru besar sekarang setelah tahun 2019, yang kemarin ada kan guru besar yang usianya baru 38 tahun. Setelah 2019, kalau seseorang itu diangkat menjadi dosen, taruhlah yang paling muda itu kan 25 ya, itu paling muda 24. Usia 24. Artinya untuk menjadi profesor itu minimal ya, paling cepat itu 20 tahun kemudian. Artinya usia 44 baru mungkin menjadi itu yang paling cepat. Karena tadi syarat-syaratnya yang sangat luar biasa ya. Kenapa saya membuat video ini? Artinya gini, pertama kepada pimpinan-pimpinan prodi ya yang masih menggunakan sistem dua pembimbing ya, yang menggunakan sistem dua pembimbing, mohon untuk dikaji ulang agar menjadi satu pembimbing atau pembimbing utamanya dibuat secara bergantian, karena ini tadi akan berdampak kepada syarat-syarat dosen ketika kenaikan pangkat. Kenapa harus begitu? Karena kalau seorang dosen ini kenaikan pangkatnya lambat, ini akan berimbas kepada semuanya, kepada prodi, kepada akreditasi, walaupun ada sistem akreditasi baru ya, tapi tentunya ini akan berimbas nanti, berdampak ya. Yang kedua, bagi dosen ya, agar mempersiapkan diri ya psikologi, jangan terlalu jangan terlalu menggebu-gebu ya, tapi harus rasional bahwa untuk mencapai jabatan rektor kepala syaratnya demikian, untuk memperoleh jabatan guru besar syaratnya demikian. Untuk PBA memang agak berat ya, karena sampai saat ini belum begitu kelihatan ya orang yang mampu menulis di jurnal internasional bereputasi, meskipun mungkin ada 1-2, tapi saya belum begitu melihat. Saya tuh ingin wawancara juga dengan beliau-beliau ini, bagaimana kisahnya bisa tembus ya, kecuali nanti kalau jurnal-jurnal PBA di Indonesia ini sudah bereputasi ya, sudah berskopus, tapi itu pun kan prosesnya masih panjang. Yang kedua tadi, kalau untuk lektor kepala kurang dari 8 tahun sejak asisten ahli, maka ada syarat tadi, maka harus siap-siap ketika prodi menggunakan sistem dua pembimbing, maka harus siap-siap. Yang kedua, kalau guru besar juga sama, jadi harus siap-siap, harus ada 80 membimbing skripsi dengan sebagai pembimbing utama gitu ya, sebagai pembimbing utama. Ya itu untuk dosen. Untuk imla, dalam hal ini Syekhuna Al-Mukarram ya, Ustadz Tulus, saya mengusulkan bagaimana ini kita memberikan usulan ya kepada Dikti ya, agar memberikan aturan khusus untuk dosen bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena dosen bahasa Arab itu alat ukurnya bukan Scopus, saya kira ya, tidak Scopus. Bahkan di negara-negara Arab pun yang saya tahu ya, tidak menggunakan Scopus, tidak menggunakan jurnal internasional, seperti di Arab Saudi yang saya pernah wawancara ya. Ada salah satu dosen dari asal Brebes, dia profesor di King Abdul Aziz ya, dia sains ya, prodinya sains.
Memang syarat menjadi profesor bahkan bisa mengajar di sana itu sangat ketat. Bahkan syaratnya itu lebih dari Scopus, lebih tinggi lagi. Tapi untuk yang prodi bahasa Arab atau untuk materi-materi kebahasa Araban, dia tidak memakai standar itu. Jadi saya kira ini terus terang ini untuk bahasa Arab bisa akan mengalami kepunahan guru besar kalau sistemnya demikian ya, sistem yang ada menggunakan standar untuk ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu umum. Maka jika memungkinkan ya, ada semacam usulan untuk dikti ya, untuk dikti membuat aturan khusus bahwa untuk bahasa Arab ya standarnya tidak jurnal internasional bereputasi sebagaimana yang disyaratkan kepada dosen-dosen pada prodi-prodi lain. Saya kira itu, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa terus berusaha dan mengupayakan agar memajukan pendidikan bahasa Arab ya, salah satunya dengan pangkat dosen tadi, karena kalau guru besar bahasa Arab ini tidak ada penambahan, maka akan berdampak pada prodi PBA dan berdampak pada tentunya kualitas lulusan pendidikan bahasa Arab di masa yang akan datang. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.